Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqa qalam qala Allah ta'ala. Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi sawwarakum wa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini berserta isinya, makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Nah, saudara-saudaraku, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jika ada yang sakit, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah saya janjikan pada episode ini nih, kita akan membahas mengenai 7 langit atau 7 tata surya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali mengikuti keterangan ayat-ayat berikut untuk lebih memperluas pandangan kita terhadap ciptaan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Surat 23 ayat 17. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik wa ma kunna anil khalqil ghafilin. Dan sesungguhnya kami menciptakan atas kamu 7 jalan, dan tidaklah kami terhadap ciptaan itu lengah. Demikian Allah berfirman. Ayat ini menerangkan bahwa atas kita ini maksudnya melebihi kita atau melewati keadaan kita ini. Akan tetapi namun masih pada kita ini ada 7 jalan. Berarti ada pula 7 barang sesuatu yang menjalaninya. Apakah yang menjalaninya? Akan kita singkap keterangannya pada ayat di bawah ini. Surat 65 ayat 12. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa min ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahuna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi seperti itu pula. Dia yang menurunkan perintah di antaranya agar mengetahui kamu bahwasanya Allah atas segala sesuatu berkuasa dan bahwasanya Allah benar-benar meliputi dengan segala sesuatunya, dengan segala sesuatu ilmunya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa langit itu 7. Langit yang dimaksud adalah samawati, yang selalu dirangkai dengan kata ardi, yaitu tata surya. Seperti yang telah kita ketahui dari keterangan yang lalu, bahwa langit atau tata surya itu terdiri dari 7 bumi. Sesuai dengan pemberitahuan ayat di atas, menjelaskan bumi itu 7. Maka pengertian yang dapat kita kumpulkan bahwa langit atau tata surya itu 7, dan setiap langit
mempunyai atau memiliki atau terdiri dari 7 bumi. Jadi 7 jalan yang dimaksud adalah tempat berjalannya sesuatu yang 7 pula hitungannya. Sedangkan keterangan yang kita dapatkan, bumi hitungannya 7 dan langit atau tata surya hitungannya juga 7. Berarti bumi yang 7 menjalani pada 7 jalan, menjalani jalannya. Masing-masing mengorbit satu matahari. Itulah langit. Dan langit yang berjumlah 7 juga berjalan memutari 7 jalan, menjalani jalannya masing-masing. Seperti jalannya bumi. Dan Allah menurunkan perintah di antaranya. Yang maksudnya mengatur masing-masing edaran dengan hukum alam. Hukum alam itu sendiri meliputi dari urusan yang sekecil-kecilnya sampai kepada urusan yang sebesar-besarnya. Untuk memperjelas tentang 7 tata surya, Allah menegaskan pada ayat-ayat di bawah ini. Yang berturut-turut, surat 71 ayat 15, ayat 16. Surat 71 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqan. Tidak kamu perhatikan bagaimana menciptakan Allah 7 langit sesuai. Dan ayat 16, wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alas syamsa sirajan. Dan menjadikan bulan pada mereka kurung 7 langit, mereka 7 langit bercahaya dan menjadikan matahari pelita. Kalau kita perhatikan pada ayat pertama di atas, seolah-olah janggal akan kalimat yang mengatakan 7 langit sesuai. Dan sebahagian ahli tafsir menafsirkan yaitu 7 langit bertingkat-tingkat. Akan tetapi menurut kamus berarti sesuai. Dan kalau kita perhatikan dengan teliti, maksud daripada sesuai yaitu sesuai satu sama lain. Ibarat manusia tidak akan terjadi selisih antara satu dengan yang lainnya. Atau tidak akan terjadi berbenturan. Jadi kalimat ini memberikan suatu pengertian malah bukan bertingkat-tingkat, akan tetapi menunjukkan tempat atau letak benda-benda itu melebar. Kesemuanya sama datar. Dan mereka yang dimaksud pada ayat kedua, ayat 16, adalah mereka langit yang 7 tersebut. Sebab kata hi yang berarti iya atau nya, benda mati. Dan kata hinna berarti benda mati itu lebih dari 1. Kita sebut saja mereka benda mati. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dikarenakan bulan mengorbit bumi dan bumi-bumi yang berada di dalam 7 tata surya atau di dalam langit itu disebut mereka. Berarti mereka seluruhnya memiliki bulan. Atau dengan kata lain, bahwa setiap bumi-bumi yang berada di dalam 7 tata surya tersebut masing-masing mempunyai bulan. Jadi bukan hanya bumi kita ini saja yang memiliki bulan. Kesimpulan terakhir yang kita dapatkan dari keterangan ayat-ayat di atas sebagai berikut. Bulan mengedari bumi masing-masing. Dan setiap bumi itu yang terdiri dari 7 bumi melalui jalannya masing-masing mengedari atau mengorbit satu matahari. Itulah namanya langit. Kalau kita bawa ke dalam bahasa ilmu pengetahuan tata surya, langit tersebut berjumlah 7 pula.
dan masing-masing juga mempunyai garis edar. Jadi sampai pada keterangan ini yang kita dapatkan adalah berputar, berputar, dan berputar. Sungguh maha besar ciptaan Tuhan. Tidak ada yang akan menyamainya. Hanya dialah yang bisa. Saudara-saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah. Marilah kita bayangkan apa yang dikatakan bumi oleh Allah. Yaitu suatu tempat yang mempunyai kehidupan. Yang dinyatakan ditempati oleh makhluk hidup. Termasuk manusia. Yang dalam suatu langit atau tata surya mempunyai 7 buah bumi. Jadi jumlah bumi 7 langit kali 7 bumi, 49 bumi. Pada halaman di muka telah kita dapatkan keterangan pada bumi-bumi itu di dalam satu langit atau satu tata surya dikembangbiakkan segala jenis makhluk melata termasuk manusia. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah seluruh bumi-bumi yang berada di dalam 7 tata surya itu ditempati pula oleh manusia? Untuk mencari kejelasan dari, marilah kita sama-sama meneliti keterangan ayat-ayat lebih lanjut mengenai 7 langit atau tata surya. Allah menerangkan di dalam firman-Nya. Surat 23 ayat 86. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Artinya, katakanlah, siapakah yang punya langit yang 7 dan yang punya arsy yang besar? Suatu pertanyaan dilontarkan Allah kepada hamba-Nya. Mereka yang berpikir dan ingat kepada penciptanya. Juga sekalian pemberitahuan bahwa sesudah langit yang 7 masih ada lagi lain yang harus kita pikirkan, yaitu arsy, yang akan kita singkapkan pada keterangan ayat-ayat mendatang. Sesuai mengenai langit 7, ayat di bawah ini menerangkan sebagai berikut. Surat 17 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati sab'an wal ardu wa man fihim wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafuran. Artinya, bertasbih kepadanya langit 7 dan bumi dan siapa-siapa yang berada di dalamnya. Dan jika dari sesuatu hanya bertasbih dengan memujinya, akan tetapi tidak mengetahui kamu tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, demikianlah dulu karena kita dibatasi oleh waktu. Selanjutnya akan kita bahas sampai selesai. Selamat berjumpa di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.